Shalom, selamat pagi Bapak Ibu Saudari-saudari sekalian. Hari ini Selasa 20 Mei 2025. Saya Pendeta Mike Sayetapi mengajak kita sekalian untuk mengikuti renungan harian yang dikeluarkan oleh Sinode GKO dengan tema mendengar dan mengerti petunjuk Allah. Namun sebelumnya mari kita berdoa meminta pimpinan Roh Kudus. Kami mengucap syukur dan berterima kasih Tuhan buat hari pagi, hari baru, hari yang Tuhan anugerahkan bagi kami untuk kami jalani bersama dengan Tuhan, dan kami akan jalani melalui kebenaran firman-Mu. Biarlah firman Tuhan hari ini yang meneguhkan kami, menuntun kami, menerangi jalan-jalan kami. Dalam Kristus Yesus kami sambut firman-Mu. Amin. Firman Tuhan hari ini terambil dari Kisah Para Rasul pasalnya yang ke-11 ayat 4 hingga ayat yang ke-7. Demikian firman Tuhan. Namun Petrus menjelaskan segala sesuatu satu persatu, katanya, "Aku sedang berdoa di kota Yope dalam keadaan diliputi kuasa ilahi. Aku melihat suatu penglihatan, sesuatu seperti kain lebar yang bergantung pada keempat sudutnya diturunkan dari langit sampai di depanku. Aku menatapnya dan di dalamnya aku lihat segala jenis binatang berkaki empat dan binatang liar dan binatang melata dan burung-burung. Lalu aku mendengar suara yang berkata kepadaku, 'Bangunlah, Petrus, sembelihlah dan makanlah.'" Demikianlah firman Tuhan. Terpujilah Tuhan Yesus Kristus. Sebelum ayat-ayat ini, dalam Kisah Para Rasul pasal 10, kita membaca tentang penglihatan Cornelius, seorang perwira Romawi yang saleh, di mana seorang malaikat menyuruhnya untuk mengirim utusan menjemput Petrus di Yope. Sementara para utusan Cornelius dalam perjalanan, Petrus juga mendapat penglihatan yang luar biasa yang sedang ia sampaikan kepada para rasul-rasul di pasal yang ke-11. Ayat-ayat ini adalah bagian dari laporan Petrus kepada saudara-saudara seiman di Yerusalem mengenai pengalamannya di rumah Cornelius. Mereka mempertanyakan tindakannya karena ia telah bergaul dan makan dengan orang-orang yang tidak bersunat, yaitu orang-orang bukan Yahudi yang dianggap tidak lazim dan bahkan melanggar hukum Taurat oleh sebagian besar orang Yahudi pada masa itu. Petrus memulai laporannya dengan menekankan bahwa penglihatan itu terjadi saat ia sedang berdoa. Ini menunjukkan bahwa penglihatan itu bukan sekedar mimpi biasa, melainkan suatu komunikasi ilahi. Tentang penglihatan itu, ia melihat kain lebar yang diturunkan dari langit pada keempat sudutnya. Ini merupakan gambaran visual yang sangat kuat. Kain ini melambangkan cakupan yang luas, mencakup segala sesuatu. Sedangkan penglihatan itu sangat jelas dan secara khusus bagi Petrus. Dan ketika ia mengamati dengan seksama, Petrus melihat di dalamnya segala jenis binatang berkaki empat dan binatang liar dan binatang melata dan burung-burung di udara. Petrus memperhatikan isi kain itu. Di dalamnya dengan seksama terdapat berbagai jenis binatang, termasuk binatang-binatang yang dianggap haram menurut hukum Taurat bagi orang Yahudi. Misalnya binatang berkaki empat dan binatang melata. Keberagaman binatang ini melambangkan semua bangsa dan suku bangsa, termasuk yang dianggap najis atau tidak layak oleh tradisi orang Yahudi. Dan dalam penglihatan itu ia mendengar suara yang berkata, "Bangkitlah hai Petrus, sembelihlah dan makanlah." Suara yang memerintahkan Petrus untuk menyembelih dan memakan binatang-binatang tersebut merupakan sebuah perintah secara langsung yang bertentangan dengan hukum Taurat yang melarang orang Yahudi memakan binatang-binatang haram. Perintah ini merupakan inti dari pesan penglihatan tersebut. Allah sedang menyatakan bahwa batasan-batasan ritual dan pembedaan antara najis dan tidak najis yang selama ini dipegang oleh orang Yahudi tidak lagi relevan dalam konteks rencana keselamatan
yang baru. Penglihatan ini sendiri memiliki implikasi yang sangat besar bagi perkembangan gereja Kristen. Yang pertama, penerimaan orang bukan Yahudi. Penglihatan ini secara ilahi mempersiapkan Petrus untuk menerima undangan Kornelius dan memberitakan Injil kepada orang-orang bukan Yahudi. Allah sendiri yang menyatakan bahwa bangsa-bangsa lain juga layak menerima keselamatan tanpa harus terlebih dahulu menjadi Yahudi dan mengikuti hukum Taurat. Yang kedua, penglihatan ini menunjukkan pembatalan batasan terhadap ritual. Penglihatan ini menunjukkan bahwa Allah telah menghapus batasan-batasan ritual, baik itu makanan dalam hukum Taurat bagi para pengikut Kristus. Fokus utama sekarang adalah iman kepada Kristus, bukan lagi pada ketaatan terhadap peraturan-peraturan ilahi. Dan yang ketiga, penglihatan ini menunjukkan kesatuan dalam Kristus. Penglihatan ini membuka jalan bagi kesatuan antara orang Yahudi dan orang bukan Yahudi dalam satu tubuh Kristus, yaitu gereja. Tidak ada lagi pemisahan berdasarkan etnis atau latar belakang budaya. Petrus meskipun awalnya ragu, akhirnya taat pada perintah Allah dalam penglihatan tersebut. Ketaatannya ini menjadi contoh bagi para rasul dan jemaat mula-mula untuk terbuka terhadap kehendak Allah yang baru dan melampaui tradisi lama yang ada. Bapak Ibu Saudara sekalian, kita juga harus belajar untuk mengerti dan mendengar petunjuk Allah, sehingga perlu kepekaan dalam diri kita untuk memahami kehendak Allah. Sebagaimana Allah menghendaki, tidak ada perbedaan, tidak ada lagi batasan. Tetapi gereja sebagai lembaga untuk mempersatukan semua orang, maka demikian juga kita harus juga mengerti dan peka terhadap kehendak Allah. Allah ingin gereja sebagai pemersatu, sehingga tembok-tembok pemisah yang menjadi batasan-batasan dalam gereja harus diruntuhkan. Tidak lagi ada penolakan terhadap orang-orang lain, tidak ada lagi perbandingan terhadap orang-orang lain, tetapi gereja sebagai tubuh Kristus harus terbuka untuk menjadi satu. Dan ini merupakan isi hati Allah supaya semua menjadi satu. Demikian renungan pagi. Tuhan Yesus memberkati kita sekalian. Mari kita berdoa. Kami mengucap syukur buat kebenaran firman-Mu. Ajar kami untuk peka dan mengerti isi hati Tuhan lewat setiap apa yang Tuhan taruh dalam hati kami melalui kebenaran-kebenaran firman-Mu. Tuntun seluruh umat-Mu sepanjang hari ini Allah. Dalam nama Kristus kami berdoa. Amin. Selamat beraktivitas. Tuhan Yesus memberkati kita semua.